apakah yang kita kerjakan ini hari-hari ini sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Dan Bapak Ibu Saudara, mengapa kita bekerja? Orang pada mencari pekerjaan, mengapa? Tentu jawabannya kita sudah tahu. Melalui pekerjaan kita dapat menghasilkan sesuatu berupa gaji dan lain sebagainya, dan kita boleh pakai untuk kemuliaan Tuhan, termasuk ketika kita bekerja, maka hasil yang kita dapatkan bisa menolong kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Tetapi itu bukan jaminannya, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, apa yang dia kontrol? Sehari berapa jam kita bekerja? Mungkin kalau jeripaya ini berarti bekerja sungguh-sungguh, sampai ada yang mengatakan bahwa kita bekerja membanting tulang kita. Dan di hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak berhitung dengan baik-baik, ya banyak risiko yang kita terima, ya. Mungkin kalau kita bicara di sini harga sawit sudah turun, gula sawit juga sudah turun. Teman-teman yang mendampingi hidup misalnya dengan memungut, dan itu sudah berkurang. Otomatis waktu yang kita siapkan itu pasti lebih lagi dari itu. Yang dari perusahaan mudah-mudahan bisa ada lemburnya. Puji Tuhan. Ada seorang karyawan yang juga cerita kepada saya bahwa saat ini lembur sudah kurang. Jadi itu berarti penghasilan dari lembur itu juga sudah kurang. Tetapi kita tidak kurang hikmat, Bapak Ibu Saudara. Di tempat ini orang bilang apa saja yang kita bisa usahakan bisa jadi uang, bisa mendatangkan sesuatu buat kita. Sehingga berbicara tentang jeripaya, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan boleh kita bekerja membanting tulang, boleh kita bekerja sekuat tenaga kita? Saya yakin boleh, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa seperti kami yang pegawai negeri, pulang ada waktu, kami bisa ambil yang lain. Saya jujur kadang saya biasanya ada kasih pekerjaan, bisa kita ambil untuk tambahan, bisa kita ambil. Mengapa? Karena memang rasa-rasanya kebutuhan-kebutuhan kita saat ini makin tidak cukup oleh karena berbagai situasi dan kondisi. Baik dipengaruhi oleh secara umum oleh bangsa kita, tetapi memang sebagai anak-anak Tuhan juga ini tantangan besar bagi kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tidak salah kalau kita menjadi orang-orang yang bekerja. Kalau tidak kita bekerja, kalau kita tidak berusaha, kita hanya tinggal diam di rumah, tentu banyak pergumulan yang lebih berat lagi pasti kita akan alami. Yang berikut tentang apa yang Tuhan kontrol dalam kehidupan kita. Lebih lanjut dia katakan bahwa jeripaya maupun ketik tsunami. Jadi di dalam bekerja perlu tidak kita tekun. Kalau kita bekerja tidak tekun, kalau kita dalam kehidupan kita tidak tekun, tentu menjadi orang yang tidak berhasil. Dan yang lebih-lebih lagi, yang sungguh ayat 2 ini nanti berhubungan sama ayat 6 di sana, yang sebenarnya juga bicara tentang orang-orang jahat yang ada di sekitar kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan pasti tidak suka. Dan di ayat 6 Tuhan katakan, yang saya juga benci. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kontrol kehidupan jemaat yang ada di Efesus. Tuhan juga mengontrol kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ada pujian yang Tuhan berikan kepada mereka, bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau telah mencoba mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kehidupan kita, hidup sebagai anak-anak Tuhan, tantangannya banyak. Saya tidak tahu tantangan apa yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini, apakah di tempat pekerjaan atau rumah tangga, tetapi bagaimana kita menyikapinya. Kita di sini dikatakan bahwa mereka menegur sampai menguliti, sampai mereka tahu ternyata itu pendusta.
Disinilah nanti di ayat keempat bisa dikatakan bahwa ternyata Tuhan tegur mereka. Kita lanjut ke ayat 4, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ini yang saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, masih ada hubungannya dengan yang tadi. Bahwa ketika dalam kehidupan kita ada yang jahat, ada yang bekerja misalnya tidak betul dalam tengah-tengah kita bersama dengan kita, tapi bagaimana ya kita menegur mereka? Ketika kita menegur bisa jadi kasus, kita bermaksud baik bisa juga jadi tidak baik, dan ini bisa menimbulkan ya, perpecahan, keretakan di dalam jemaat. Ya. Ada yang sedengar ketika tidak datang beribadah, maka Tuhan sampaikan, dibilang, dikira ditegur, dinasihat apa ya? Kayak bagaimana tidak diberikan kebebasan. Di lain sisi, masa kita hanya melihat? Ya. Tapi inilah suatu kondisi. Seperti tadi saya katakan bahwa jemaat yang ada di Efesus ini, mereka hidup di tengah-tengah kota yang sebenarnya kalau dalam penjelasan kota yang tidak bermoral, berarti di sana banyak hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan apakah anak-anak Tuhan juga akan terpengaruh? Apakah anak-anak Tuhan akan juga melakukan hal yang sama? Di bagian firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa terhadap kejahatan, kita anak-anak Tuhan menyebutkan saja itu tidak boleh. Menyebutkan saja itu Tuhan melarang kita. Jadi bagaimana? Kita diam saja, Bapak Ibu Saudara. Saya sering berdiskusi bahwa sebenarnya melalui kesalahan, melalui apa yang kita lihat baik dalam kehidupan kita sesama kita ataupun terhadap orang lain, itu sebenarnya merupakan cermin bagi kita supaya kita bisa kontrol diri. Ketika kita si ini kenapa dia begini? Terus alat kontrolnya adalah kita lihat diri kita supaya tidak seperti itu. Katakanlah demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, di ayat 4 ini sebenarnya ajakan kepada kita untuk kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Ajakan kepada kita untuk kembali melakukan kasih, Bapak Ibu Saudara. Tadi dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Dan juga satu bagian, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada firman yang mengatakan bahwa barang siapa ku kasihi, dia ku tegur, ku hajar. Tetapi di dalam jemaat seperti ini, apakah kita bisa hajar menghajar, tegur menegur? Saya kembalikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Intinya boleh tegur menegur, tetapi untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita supaya kita kembali kepada kasih yang mula-mula, kasih kepada Tuhan. Hilangnya kasih dalam sebuah rumah tangga menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Misalnya suami sudah tidak mulai perhatikan istri, apalagi sekarang kita lihat di YouTube itu banyak sekali yang momen-momen yang lucu yang kita gampang ingat. Termasuk saya suka nonton yang minggu lalu Bapak Pendeta sampaikan, istri dikorek oleh Bapak. Tapi ketika suaminya hitung uang, di sampingnya merah-merah, langsung dia lihat kembali kasih. Ada juga yang kemarin Pak Pendeta sampaikan, ternyata tidak baku omong sudah lama, tapi begitu dia tanpa sengaja dia buka bantal, ada uang merah-merah di situ, langsung bapakku sayang. Saya kira seperti itu ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi intinya firman Tuhan mau mengajak kepada kita di ayat 4 ini dan juga 5 untuk kita kembali mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya kembali ke yang tadi, akibat kita bekerja banting tulang sampai kita lelah betul, sehingga tidak jadi datang persekutuan karena capek sekali.
Saya libur sampai tengah malam kasihan, sehingga bangun pagi saya tidak sempat. Tapi bagaimana ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita komitmen dengan Tuhan, apakah itu akan menghalangi kita? Kami pernah cerita-cerita sama teman-teman yang di Makassar, ada yang pagi-pagi dia ganti PTPT 2 kali ke 3 kali untuk sampai tempat ibadah. Ya, kita tidak menutup pekerjaan, tetapi artinya tantangan ada. Mungkin tantangan pertama, misalnya kita tidak setia lagi dalam persekutuan, itu apa? Mungkin karena kita capek, karena bekerja, ataupun mungkin jaraknya begitu jauh ya di sini yang jauh dari Kolo, Doda. Termasuk hari ini cuma kita yang dari Doda tidak ada datang karena faktor itu Bapak Ibu Saudara. Ada yang di sekitar ini terus terang tidak keluar uang kita datang ke gereja, sehingga kalau mau melakukan firman Tuhan 6 hari lamanya Tuhan berikan kepada kita untuk bekerja, dan pada hari ke-7 kita mengindahkannya, kita menguduskan hari itu. Saya pikir tidak menjadi alasan kita untuk kita meninggalkan persekutuan. Jadi salah satu yang Tuhan cela bahwa hilangnya kasih yang dia temukan pada jemaat itu, yaitu ada mereka mulai meninggalkan persekutuan. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul yang saya sampaikan tadi, bahwa mereka senantiasa berkumpul bersama-sama, saling memecahkan roti, membagikan makan bersama. Tentu mereka membagikan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sehingga jumlah mereka bertambah. Jadi salah satu yang bisa kita lihat, bisa kita nilai diri kita, apakah saat ini saya mulai berangsur-angsur meninggalkan kasih yang semula saya kepada Tuhan itu seperti apa? Mulai kita bisa lihat pada diri kita, apakah kita sudah mulai malas-malas beribadah kepada Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain kita oleh karena berbagai himpitan dan tekanan dunia ini sehingga menyebabkan kita untuk kasih yang tadi bisa pudar atau hilang, tetapi sebenarnya ada rema, ada patokan di dalam firman Tuhan yang terus menegur kepada kita, yang terus diingatkan kepada kita. Misalnya di ayat 5 dan 6 di sana, atau 6 dan 7 dikatakan bahwa barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang disampaikan oleh membuat kitab-kitab ini. Kalau saya coba baca surat yang ditujukan, yang wahyu yang ditujukan kepada jemaat, di ayat-ayat akhir selalu siapa bertelinga, siapa bertelinga, siapa bertelinga, dan siapa yang menang di dalam pertarungan kehidupan ini, dia akan menerima mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lanjut ke ayat 5. Bertobat dan melakukan kembali. Ayat 5 dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Maukah Bapak Ibu Saudara untuk kaki diannya diambil dalam kehidupan kita? Artinya ketika kasih Kristus, ketika Tuhan ada di pihak kita, ketika kita bersama-sama dengan Dia, maka kaki dian itu ada bersama dengan kita. Kalau kaki dian itu berada sama kita, berarti kehidupan kita diberkati, kita hidup dalam terang kasih Tuhan. Tetapi kalau kaki diannya diambil, maka gelaplah hidup kita. Ini yang menjadi tantangan bagi kita dan sering dikotbahkan bahwa termasuk pada waktu beberapa lalu, waktu hamba Tuhan dari Barat menyampaikan bahwa apakah keselamatan itu bisa hilang? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Jadi kalau betul-betul kaki diannya Tuhan ambil, berarti gelaplah hidup kita. Kalau sudah gelap hidup kita, berarti apa yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan kegelapan. Yang Tuhan kehendaki adalah
anak-anak Tuhan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang terang. Saya tidak bisa menguraikan perbuatan terang itu seperti apa, tapi Ibu Saudara kita dewasa semua kita tahu. Dan perbuatan-perbuatan gelap itu seperti apa, kita juga semua sudah tahu. Oleh karena itu, intinya ketika kasih yang ada pada kita tidak pernah beranjak daripada Tuhan, kita senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita berjalan bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan terus memberkati hidup kita. Maukah Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan? Amin. Saya juga mau Bapak Ibu Saudara. Tetapi intinya adalah kita harus selalu mengasihi Dia. Mengasihi Dia seperti apa itu Bapak Ibu Saudara? Mari, saya tidak panjang Bapak Ibu Saudara. Saya termasuk bergumul, bukan tipe orang berkhotbah, tapi kata firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, saya harus sampaikan. Jadi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saya hanya mau mengajak kepada kita, mari kita evaluasi diri kita, apakah kasih kita mulai pudar dengan Tuhan? Apa yang menyebabkan kita bisa mulai ondel dengan Tuhan? Yang pertama, mungkin kita hidup dalam keadaan nyaman, atau kita sudah diberkati jadi tidak butuh Tuhan lagi. Mungkin kita sudah jarang berdoa, nanti kita doanya hanya di persekutuan di gereja, tetapi kita sudah tidak doa-doa pribadi lagi karena kita nyaman-nyaman saja. Tapi coba kalau kita sakit, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tolong. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup diberkati oleh Tuhan, jangan lupa kebaikan Tuhan. Ya. Apa yang pernah kita janjikan dengan Tuhan, kita setia kepada Tuhan, lalu saat ini kita sudah tidak mulai lagi. Ya, termasuk kebetulan saya bendahara saya tegur tentang perpuluhan. Dulu kita setia memberikan perpuluhan, terus air ini karena tekanan, karena himpitan, tidak kasih lagi, dikurangi lagi dan lain sebagainya. Itu misalnya. Bagian yang berikut yang mungkin menyebabkan kita sehingga hilang kasih, mungkin juga karena kita kecewa dengan orang. Seperti tadi dikatakan bahwa ketika kita melihat saudara kita dalam gereja ada sikap yang tidak betul, pasti kita jengkel, kita marah. Ayat ke-7, ayat ke-6 Tuhan bilang saya juga benci yang seperti itu. Tapi apa hak kita untuk menghakimi? Apa hak kita untuk menilai? Dan dalam hal ini seringkali berantakan ketika kita saling menghakimi, saling menilai. Mari saya ajak kita Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang mengalami pergumulan, tidak usah kita ceritakan, tetapi mari kita bawa dalam doa kita. Siang dan malam ketika kita berdoa, kita doakan itu, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan bekerja dalam persekutuan kita. Tapi Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, Tuhan menghendaki supaya kita tidak menjadi orang-orang yang terhilang. Kita menjadi orang-orang yang terus mengasihi Dia, karena memang Dia mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Melihat kondisi pada jemaat yang kita baca yang alamat firman Tuhan ini ditujukan, juga ditujukan kepada kita. Mari sekali lagi saya mengajak kepada kita untuk kita mengoreksi diri kita kembali. Apakah ada yang mundur dari kita? Sudah tidak mau lagi bersekutu kepada Tuhan, tidak mau lagi, banyak sekali ya. Termasuk saya ingatkan, saya lupa tadi terhadap tanggung jawab kita kepada sinode yang itu saya minta maaf, saya ingatkan di sini. Belakang ini mungkin lupa karena sibuk dan lain sebagainya. Mari ingat kembali ya, 5 tahun janji kita. Dan seberapapun yang ada pada kita, ada pada saya, tetapi terus terang bukan itu menjadi alat ukur saya bahwa karena Bapak Ibu belum kasih, jadi saya bilang Bapak Ibu telah meninggal dari kasih mula-mula, tidak. Tetapi saya mengajak kepada kita, mari kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan.
Karena keselamatan Tuhan telah kerjakan bagi kita oleh tangannya sendiri. Dan kita mau lakukan perbuatan baik, kita mau melayani Tuhan, melayani sesama, bukan karena supaya kita selamat, tetapi bukti kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita rajin datang beribadah kepada Tuhan, walaupun hujan, angin, kita datang panas terik apalagi. Mengapa? Karena kita mengasihi Dia, karena kita ingin mau berterima kasih kepada Dia, berterima kasih kepada Tuhan. Karena hanya itu, kita mau berikan apa? Tapi sudah seperti yang ada hamba Tuhan mengatakan, saya tidak pergi, tapi kan persembahan saya pergi. Itu juga satu kasus. Jadi kita melihat bagaimana contoh jemaat mula-mula, sehingga melalui firman Tuhan itu tentu mereka sudah keluar, sudah menyimpang dari firman Tuhan, sehingga melalui apa yang disampaikan wahyu kepada Yohanes untuk terus menyampaikan kepada mereka, tidak lain dan tidak bukan untuk menegur mereka, untuk mengingatkan kembali kepada mereka sehingga mereka kembali kepada kasih yang mula-mula. Ya, puji nama Tuhan, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sebagai anak-anak Tuhan, kasih kita kepada Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Apapun dalam kondisi kita, tetap kita setia mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur untuk waktu